Tiga front pembela Palestina melakukan serangan bersamaan di wilayah Israel, di mana Yaman, Hizbullah, pasukan Lebanon, dan Hamas melancarkan serangan di situs dan perkotaan Zionis. Serangan itu dilancarkan oleh tiga front tersebut pada Selasa 7 November. Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menargetkan posisi artileri Israel di wilayah utara Palestina yang diduduki Zionis pada Selasa 7 November dengan menargetkan posisi artileri Israel. Pada saat yang sama, penembakan artileri yang intens oleh pendudukan mencapai pinggiran kota Al-Labauneh, Al-Naqoura, dan Alma al-Shab. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka menembaki Tel Aviv sebagai tanggapan atas pembantaian Israel terhadap warga sipil. Dilaporkan bahwa sirine serangan udara berbunyi di Tel Aviv setelah serangan roket diluncurkan dari jalur Gaza. Pada saat mengumumkan hal ini, Brigade Al-Quds menargetkan pemukiman Gusdan, Sderot, dan Mefalsim dengan roket. Media Israel melaporkan bahwa sirene serangan udara berbunyi di Gusdan, Hasaron, dan Hasfela. Hal ini terjadi ketika pendudukan Israel melakukan serangan udara terhadap setiap fasilitas sipil yang dapat mereka peroleh di Gaza. Lebih lanjut, media militer Yaman merilis rekaman pada Selasa 7 November malam yang menunjukkan militernya meluncurkan drone ke berbagai wilayah Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, mengatakan bahwa pihaknya telah meluncurkan serangan besar-besaran pada Senin 6 November. Operasi tersebut menyebabkan pangkalan dan bandara yang diserang tidak berfungsi selama beberapa jam. Selain itu, serangan drone dalam jumlah besar itu mengakibatkan jatuhnya korban. Israel dikabarkan mengalami kerugian besar selama perang melawan Hamas. Sebab ratusan kendaraan militernya berhasil dihancurkan oleh Hamas termasuk tank canggih Merkava. Bahkan kendaraan itu mampu dihancurkan hanya dengan roket murah milik militan Palestina. Quds News Network melaporkan bahwa setidaknya ada 113 kendaraan militer yang hancur selama 32 hari berperang melawan Hamas. 113 kendaraan itu terdiri dari tank, kendaraan lapis baja, hingga bulldozer. Menurut Defense News, tank Merkava yang dimiliki oleh Israel berharga senilai 3,5 juta dolar. Sedangkan roket anti-tank Al-Qassam yakni Al-Yasin yang digunakan untuk menghancurkan tank tersebut berharga sekira 500 hingga 2.000 dolar. Hal ini menunjukkan bahwa tank Israel mampu dilipas dengan senjata murah Hamas. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah menyerang 13 tank milik Israel yang beroperasi di Gaza. Perlawanan itu terjadi saat Israel dan Hamas bentrok di Camp Al-Shati pada Selasa 7 November. Al-Qassam menyebut pihaknya menargetkan beberapa persenjataan milik Israel, di antaranya 10 tank Zionis, kendaraan pengangkut pasukan, dan sebuah bulldozer. Mereka menghancurkan kendaraan itu menggunakan peluru Yasin 105. Turki memanggil pulang duta besar untuk Israel dan memutuskan hubungan kontak dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu buntut adanya protes atas pertumpahan darah di Gaza. Bahkan kini Turki menyerukan dukungannya untuk Hamas. Keputusan untuk memulangkan duta besar Turki untuk Israel menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat atau AS Antony Blinken ke Turki. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan duta besar Shakir Özkan Torunlar dipanggil pulang untuk berkonsultasi. Konsultasi tersebut dilakukan karena mengingat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, di mana hal itu disebabkan oleh serangan terus-menerus oleh Israel terhadap warga sipil dan penolakan Israel terhadap gencatan senjata. Menanggapi keputusan itu, juru bicara Kemenlu Israel Lior Hayat menyebut langkah itu merupakan bentuk Presiden Turki berpihak pada Hamas. Di sisi lain, Hamas memuji keputusan tersebut dan mendesak Turki untuk memberikan tekanan pada Joe Biden dan pemerintahannya, sehingga bantuan kemanusiaan dan medis dapat menjangkau orang-orang yang terkepung di jalur Gaza. Lebih lanjut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa ia menganggap Netanyahu secara pribadi bertanggung jawab atas meningkatnya jumlah korban warga sipil di jalur Gaza. Kini Erdogan menyuarakan dukungan kuat untuk Hamas dalam perangnya melawan Israel. Ia menyebut Hamas sebagai gerakan pembebasan. Seorang tentara Israel yang berperang melawan Hamas mengecam kegagalan yang dialami pasukannya. Matan Yafi, satu di antara pasukan pertahanan Israel atau IDF, juga membocorkan kegilaan yang sudah dilakukan pemerintahan Israel.
Hal itu disampaikan oleh mantan Yafi pada sebuah thread di akun X pada Minggu 5 November. Dalam bio media sosialnya, Yafi tampak menggambarkan bahwa dirinya sebagai seorang patriot Israel yang bangga. Namun ia justru mengutuk kepemimpinan Israel. Yafi mengaku ia mendaftar untuk berperang karena ia yakin negaranya perlu dipertahankan. Mengingat serangan Hamas pada 7 Oktober lalu di Israel Selatan yang menewaskan 1.400 orang dan 240 orang disandra. Namun diakui Yafi bahwa motivasinya berperang menurun dari hari ke hari. Hal itu karena kegilaan yang dilakukan pemerintahan Israel tanpa henti dengan menyerang Gaza terus-menerus. Selain itu, Yafi juga menuliskan bahwa kegagalan yang selalu dialami oleh IDF karena diciptakan oleh pemerintahan Israel. Bahkan kegilaan pemerintahan Israel itu pun mampu menghancurkan motivasinya dan teman-temannya. Yafi juga mengatakan bahwa pihaknya bisa mengalahkan Hamas dan akan berhasil. Namun hal itu tidak akan terjadi karena kekuatan IDF yang kurang bahkan masih nol. Perlawanan Islam di Irak kembali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat pada Selasa 7 November. Dalam serangan tersebut, mereka menargetkan pangkalan militer di Bandara Internasional Erbil di Kurdistan, Irak, di mana di dalam pangkalan militer itu menampung pasukan dari koalisi anti-jihadis pimpinan Amerika Serikat. Badan Anti-Terorisme Wilayah Otonom Kurdi mengatakan bahwa serangan itu terjadi di 2 titik yang berbeda. Dalam serangan itu, 3 drone menggempur koalisi internasional. Pelayanan tersebut mengatakan bahwa dalam serangan pertama jatuh di pangkalan militer di Bandara Erbil. Sementara drone kedua mampu ditembak jatuh dan drone ketiga jatuh tanpa meledak. Pentagon pun mengonfirmasi bahwa serangan itu memang terjadi di Kurdistan, Irak. Pasukan Amerika dan Sekutu juga menjadi sasaran di Suriah di hari yang sama. Sebuah roket ditembakkan ke situs dukungan misi Eufrat dan Pentagon mengaku tak ada korban jiwa. Diketahui bahwa serangkaian roket dan drone menargetkan pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah sejak konflik Hamas-Israel memanas pada bulan lalu. Sejak 17 Oktober, serangan itu dilancarkan sebanyak 40 kali hingga melukai puluhan personel Amerika Serikat. Seorang tentara Israel yang melawan Hamas mengungkap kekesalannya atas pemerintahannya sendiri. Matan Yafi, satu di antara anggota pasukan pertahanan Israel atau IDF, bahkan mencaci maki Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia bahkan mendesak kepemimpinan Netanyahu perlu untuk digantikan. Matan Yafi menyampaikan hal tersebut dalam unggahannya di akun X pada Minggu 5 November. Dalam cuitannya itu, Yafi menilai bahwa kegagalan yang dialami oleh pasukan IDF karena pemerintahannya sendiri. Ia juga mengutuk kepemimpinan dari Israel. Menyebut nama Netanyahu, Yafi menuliskan bahwa tidak ada kepemimpinan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada profesionalisme, tidak ada kejujuran, tidak ada moralitas, dan tidak ada kebijaksanaan. Ia bahkan menyerukan jika pihaknya memerlukan kepemimpinan baru. Menanggapi ini, juru bicara IDF mengatakan bahwa Yafi berbicara secara tidak sopan dalam unggahan itu. Jubir itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yafi bertentangan dengan ekspektasi dan pedoman IDF. Ia pun berharap prajurit dan perwira dari semua tingkatan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan pedoman IDF. Unggahan Yafi memicu perbincangan hangat di mana beberapa pihak mendukung kritiknya terhadap pemerintahan Netanyahu. Satu di antaranya Adi Mimram yang mengatakan Yafi harus terus berjuang bukan untuk pemerintah tetapi untuk rakyat Israel. Hizbullah pasukan Lebanon mengamuk karena warga sipilnya tewas karena serangan dari Israel. Bahkan mereka bersumpah akan membalas 2 kali lipat setiap serangan Zionis. Hal ini disampaikan oleh Ali Fayyad, anggota parlemen Lebanon dari Hizbullah pada Selasa 7 November. Pernyataan itu muncul setelah serangan Israel pada Minggu 5 November yang menewaskan 3 anak dan nenek mereka di Lebanon Selatan. Saat pemakaman, keluarga tersebut menangisi 4 peti mati yang dibalut bendera Lebanon dan bendera organisasi pramuka setempat. Spanduk ketiga gadis tersebut yang berusia antara 10 dan 14 tahun bertuliskan bahwa mereka adalah syuhada dan menampilkan lambang Hizbullah. Lebih lanjut, Fayyad menegaskan bahwa Hizbullah akan merespons 2 kali lipat setiap agresi yang menyasar warga sipil. Fayyad menyebut bahwa Hizbullah kini perlu menunjukkan seluruh kekuatannya. Pernyataan Fayyad itu mencerminkan situasi yang sangat labil di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Kekerasan di perbatasan Lebanon-Israel adalah yang paling mematikan di
sana sejak tahun 2006 ketika Israel membombardir sekutu Hizbullah di Palestina, Hamas di Gaza, di mana serangan itu merupakan respons terhadap gempuran Hamas pada 7 Oktober di kota-kota Israel. Keponakan dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tewas di tangan Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Ia adalah Yair Edo yang merupakan penembak jitu dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Keponakan Netanyahu itu juga dikenal sebagai sosok yang berbahaya di IDF. Yair Edo diketahui merupakan kapten di tentara Israel. Kapten Yair terbunuh di Gaza selama pertempuran aktif melawan pejuang Palestina. Diketahui ia adalah pemimpin unit penembak jitu infiltrasi mendalam di Gaza. Bahkan Edo sempat dianggap sebagai penembak jitu berbahaya. Dilaporkan pula bahwa Netanyahu terkejut dengan kabar ini. Namun hingga kini pihak Tel Aviv belum memberikan tanggapan terkait kematian Edo. Berbeda dengan Edo yang ikut berperang, putra Netanyahu justru tak ingin ikut berperang. Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Israel, kini justru berada di Florida. Hal itu pun memicu kemarahan dari beberapa tentara Israel. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menyebut Yair sebagai pengkhianat karena tak ikut berperang. Sebab banyak dari mereka yang meninggalkan segalanya untuk kembali ke Israel. Tetapi Yair yang merupakan anak Perdana Menteri Israel justru tetap berada di Miami. Seorang tentara Israel mengecam pemerintahannya sendiri buntut kekalahan yang dialami dalam melawan Hamas. Menurut Matan Yafi, satu di antara pasukan pertahanan Israel atau IDF menyebut bahwa kekalahan yang dialami oleh pasukannya adalah karena kesalahan dari pemerintah Israel. Hal itu disampaikan oleh Matan Yafi dalam unggahnya di akun X pada Minggu 5 November. Ia pun mengecam kegagalan tanpa akhir yang dialami oleh IDF. Padahal melalui akun X pribadinya, Yafi menggambarkan dirinya sebagai seorang patriot Israel yang bangga. Namun kini dirinya mengutuk kepemimpinan Israel. Ia mengaku dirinya mendaftar untuk berperang dan bergabung dengan IDF karena yakin negaranya perlu dipertahankan. Mengingat serangan Hamas pada 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 1.400 orang. Namun dalam pengakuannya, Yafi mengaku bahwa motivasinya menurun dari hari ke hari. Ia pun menuliskan bahwa kegagalan dan peristiwa yang mengganggu tak ada hentinya diciptakan oleh pemerintahannya sendiri. Selain itu, hal tersebut berhasil menghancurkan motivasinya dan rekan-rekannya. Ia juga mencaci maki Benyamin Netanyahu dan mendesak adanya kepemimpinan baru. Menanggapi hal ini, juru bicara IDF menyebut apa yang dilakukan oleh Yafi bertentangan dengan ekspektasi dan pedoman IDF. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengungkapkan bahwa penerusnya Benyamin Netanyahu telah hancur secara emosional. Hal itu karena kegagalannya mempertahankan keamanan di Israel imbas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Olmert juga menyebut bahwa Netanyahu telah salah perhitungan menanggapi serangan militan Palestina. Hal itu disampaikan oleh Olmert saat wawancara dengan Politico pada Rabu 8 November. Olmert juga mengklaim bahwa Netanyahu sedang stres berat karena tekanan publik. Terlebih adanya oposisi untuk mundur dari jabatan Perdana Menteri imbas kegagalan mencegah serangan Hamas tersebut. Menurut Olmert, setiap menit Netanyahu berperan sebagai Perdana Menteri, setiap menit pula ia membahayakan Israel. Bahkan menurutnya, Amerika Serikat pun mengetahui jika Netanyahu sedang dalam kondisi yang buruk. Ia pun mewanti-wanti Israel soal kesabaran sekutu negara barat yang semakin menipis. Hal itu imbas kegagalan Netanyahu dan para menterinya menguraikan rencana realistis bagi pemerintahan di Gaza jika tanpa Hamas. Olmert juga memperingatkan keputusan Netanyahu untuk menguasai jalur Gaza pasca perang dengan Hamas ini seperti langkah mundur yang diambil Israel pada tahun 2005. Menurutnya, kini Israel tak bisa lagi menguasai Gaza seperti dulu. Olmert menyebut yang terpenting saat ini adalah dapat mempertahankan diri dengan cara berbeda sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Kini tingkat dukungan publik terhadap Netanyahu memang mencapai titik terendah sejak Israel berperang lagi dengan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.